nama kalian dan beberapa nama pembimbing. Nah, sudah selesai, begitu. Nanti akan ada topik khusus yang akan saya bahas khusus untuk membahas apa saja hal-hal yang dapat kalian lakukan dan bagaimana cara mencacahnya, membagi-baginya, memilah-milahnya, agar kalian tidak kehabisan ide. Jangan semua tesis diambil langsung kirimkan publikasi. No, habis kamu. Jangan. Nggak akan berkembang. Begitu. Jadi caranya, tetap ambil dari tesis kalian, tapi variabel yang terpenting saja yang diambil, yang sudah kalian kerjakan. Contohnya, oke, topiknya Zayana tadi, apa? Konversi energi ya. Konversi Yes. energi itu kan banyak variabel di dalamnya ya, Zayana ya. Kamu ambil apanya? Saya ambil konversi dari listrik ke mekanik. Listrik ke mekanik. Oke. Kalau diambil cukup mekaniknya aja atau listriknya saja, di mana Zayana membahas mengenai mengenai konversi energi, bisa kan tanpa menyentuh salah satunya? Maksudnya hanya listrik saja atau elektrik atau apa satunya saja, bisa kan? Nah, gabungkan dengan hal yang lain lagi. Saran saya, gabungkan dengan tulisan yang pernah kalian buat. Begitu. Jadi kalian mengawinkan ya satu variabel dengan variabel lainnya. Sebenarnya yang bagian utamanya memang di bagian mekanik saja, Bu. Oh Jadi iya. listriknya kan sebagai Support ya. support atau katakanlah sumber dayanya, tetapi memang bahasan utamanya di bagian mekanik itu. Nah, pas Tozai, bicara aja mengenai mekanik itu. Tinggal kita tentukan nanti statement of the problem. Masalahnya di mana. Begitu. Dan nanti di mekanik itu lagi nanti akan ada bahasan-bahasan lain. Banyak yang dapat kamu gali nanti di situ. Nah, nggak perlu dimasukkan semuanya dalam paper, cukup satu permasalahan aja. Masalahnya apa? Ya, masalah lainnya buat paper berikutnya lagi, gitu. Ya, itu yang utama. Tapi apakah mungkin misalnya suatu saat nanti ternyata tesis kita mungkin suatu hal yang cakupannya luas dari katakanlah rangkaian listriknya, kemudian rancang bangun mekaniknya hingga di bahkan mungkin ada programmingnya. Tapi kemudian ketika kita publikasi kita hanya ambil salah satunya begitu ya. Iya, memang begitu. Oke, cukup gabungkan beberapa hal, lalu, nah ini kuncinya. Kuncinya itu pada membaca. Oke, riset kalian, ya, riset kalian yang kalian kerjakan saat ini, itu adalah bank sentral kalian. Oke, ya, itu simpan. Kekuatan kalian berikutnya adalah dengan membaca. Berhubung kalian sudah S2, ya, membaca itu minimal ya dalam satu minggu itu 5 sampai 7 paper. Kan 7 hari itu ya. 5 sampai 7 paper. Oke. Pilih hanya dari paper-paper yang dipublikasikan ya, yang punya standardized yang bagus. Jangan paper-paper yang dari jurnal yang kalian predator. No. Saran saya, bacaan kalian adalah dari paper-paper jurnal yang ya, jurnal ilmiah lainnya yang mempunyai kualitas yang bagus. Nah, coba kalian buka ke ResearchGate. Wait, dari ResearchGate, saya tuliskan di sini ya. Nah, kalian cari di sana. Jurnal-jurnal banyak di sana bagus-bagus. Ya, sekali lagi, untuk memperkuat metodologi kalian, sekali lagi dengan membaca itu adalah kalian mampu menganalisis ya suatu penelitian. Ya, kalian mampu menganalisis. Itu kalian mampu melihat benang merahnya. Oke, kumpulkan 7 paper ya. Bu, bagaimana cara saya dapat membaca paper yang baik? Ada kuncinya. Ya, ada kuncinya. Mengingat satu minggu ada 7 paper, ya. Sekali lagi,
ruh dari penelitian kalian, ya ruh dari tesis kalian itu terletak pada metodologi kalian yang kuat. Apabila kalian tidak kuat dan tidak mantap pada metodologi, sekali lagi saya sarankan ya, mundur dulu, perkuat dulu, agar kalian mampu menulis dengan baik. Ya, itu bedanya kalian dengan pada saat S1. S1 asal mampu menulis ya. Sekalian yang perlu kalian pahami pada saat kalian S1 itu kalian mampu menulis saja ya. Kalian mampu publikasi, kalian mampu menghadapi audience. That's the best point, but not in S2. Ya, di S2 kalian harus mampu membaca, menulis dan membedakan mana tulisan yang berkualitas dan mana tulisan yang tidak berkualitas. Begitu. Itu syarat utamanya. Ya. So, starting for today ya, mulai hari ini coba kalian buka di ResearchGate ya, cari tulisan-tulisan. But one thing, caranya bagaimana untuk mencari tulisan? Ini kaitannya dengan paper yang akan kalian buat nanti ya. Contohnya Zayana tadi bilang, Bu saya tertarik dengan mechanical. Tapi saya nanti akan kaitkan dengan hal-hal yang saya pahami. Oke, sekali lagi pilih topik yang kalian pahami sebagai dasarnya. Jangan bicara hal-hal yang kalian tidak paham. Kalian nggak ngerti bagaimana kalian bisa menjelaskan. Pahami dulu. Ya kalau tadi saya minta Zayana, kamu ambil turret gun. Karena saya tahu dia pada saat S1 dia mengerjakan turret gun. Oke, ambil itu. Ya. Lalu berikutnya, search, browsing di ResearchGate. Ya, search, browsing di ResearchGate, tulisan-tulisan ya dengan kata kunci turret gun. Cari. Dan pilih di jurnal-jurnal yang berkualitas, itu kuncinya. Kenapa? Dengan tulisan-tulisan yang berkualitas itu akan memperbaiki pola pikir kalian. Ya, bagaimana kalian dapat mengeneralisasi bahwa tulisan itu baik atau tidak kalau kalian tidak punya dasar yang baik. Apalagi nggak pernah baca. No, I guarantee no. Karena kuncinya kalian kuliah di S2 ini, di graduate program adalah kekuatan kalian untuk membaca. Read, 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 and read. Kunci utama pengetahuan adalah apa? Cuman satu. Apa itu? Iqra. Oke, itu kuncinya. Ya. Mulai nanti cari jurnal ya, dalam ResearchGate banyak sekali jurnal-jurnal, pilih ya yang berkaitan dengan bidang kalian. Oke. Pilih hal-hal yang ini, pilih topik aja, pilih kumpulkan ya semuanya. Nanti mungkin ada mechanical ya. Zayana nanti bisa pilih mechanical apa, pilih sebanyak mungkin. Nah, setelah dipilih, disimpan, oke, tutup jurnalnya, mulai dipilih mana yang bagus. Sampai tersisa 7. Kenapa kok 7? In my opinion, angka 7 itu angka yang baik untuk membandingkan ya, yang satu dengan yang lainnya. Saya pernah mencoba 3, saya pernah mencoba 5, tetapi saya sangat nyaman dengan angka 7. Apabila saya mendapatkan teori dari 7 buku, maka saya sangat nyaman, ini mana yang baik, mana yang benar. Saya bisa menentukan. Itu pengalaman saya. Oke, dari tulisan 7 tersebut, ya lihat tulisannya, baca abstraknya. Coba dari tulisan jurnal-jurnal yang berkualitas, baca abstraknya dulu. Oke, dari abstrak ya, dari abstrak, coba kalian punya pada saat kalian membaca nanti bawa 3 rapido atau spidol ya dengan 3 warna yang berbeda. Oke, dengan 3 warna yang berbeda. Oke, pertama ya dalam abstrak cari penelitian ini pentingnya apa, ngapain ditulis, ya. Gunanya penelitian itu apa? Apalagi dalam teknologi. Dalam teknologi itu cepat sekali berkembang, cepat sekali berputar, dan biayanya banyak. Oke. Teknologi yang menghabiskan sumber daya, itu sekali lagi biasanya cepat dicoret. Oke. Lalu cari di sini. Ya, dari tulisan tersebut abstrak ya. Garis bawahi yang alenia pertama itu ya. Garis bawahi dengan spidol yang warnanya eye catching. Boleh warna merah, boleh warna hijau, pokoknya eye catching atau stabilo itu ya, warna eye catching. Pentingnya apa di paragraf pertama? Oke. Berikutnya metodologinya. Dia menulis dengan metode apa? Garis bawahi. Oke.
spidol yang ketiga, rapido yang ketiga, atau ini stabilo yang ketiga adalah hasilnya apa? What is the result of the abstract? Paling bawah. Sudah garis bawahi dulu dari masing-masing abstrak. Nah, setelah kalian bisa memilah-milah dari 7 abstrak tersebut udah kalian garis bawahi ya. Oke? Selanjutnya buka isi abstraknya. Ya. Kalian buka isi abstraknya. Kalian buka manuskripnya, buka papernya. Dalam paper tersebut udah introduction, kalian nggak usah baca dulu. Capek nanti. Berikutnya metodologi. Metodologinya bagaimana? Ya. Garis besarnya kalian beri tanda. Oke. Dan terakhir langsung lari ke result dan discussion. Dalam discussion biasanya sudah ada conclusion. Ya. Result, hasilnya apa? Dari penelitian itu ruhnya. Dari metodologi menghasilkan result, ya, hasil itu tadi. Ditanda. Beri warna yang berbeda. Oke. Selanjutnya lihat discussionnya apa. Beri tanda. Terakhir conclusion. That's all. Oke. Lakukan pada 7 paper kalian. That's the key. Oke. Setelah itu kalian lakukan, setelah kalian laksanakan, dari satu paper pilihan kalian tadi, dari satu paper pertama maksud saya ya, kan ada 7 paper tuh. Yang paper pertama itu kesimpulannya apa? Kalian buat catatan. Oke, papernya jangan dibuang. Ya memang harus di-print ya, karena kalau saya tipikal old fashion di mana saya harus nge-print dulu dan saya harus memberi garis bawah ya, merah ini warna-warni ya semacam itu. I'm the old fashions, so I have to do that way, ya, to make me easy to understand. Oke, papernya simpan, kesimpulannya apa dari paper pertama? Ya, lakukan pada paper kedua, paper ketiga, paper keempat, kelima, dan ke-6 hingga 7. Ya, so pada satu topik kalian sudah dapatkan 7 teori. Ya, saya harap 7 teori. Kenapa? Karena tadi saya minta kalian membaca abstraknya dulu ya, dipilih pada saat memilih itu pertama ya. Oh ini. Oke, tahap pertama tadi contohnya saya ambil dari Zayana tadi memilih topik pada turret gun. Oke, turret gun dulu ambil. Apanya? Cari paper yang sama. 7 teori ini bagaimana kesimpulannya? Ya, 1 minggu 7 paper. Selesai. Oke, buat catatan. Ya. Oke, ini variabel pertama, di mana kalian harus menggabungkan dengan variabel berikutnya untuk menjadikan satu paper lagi. Mengingat penelitian kalian adalah penelitian pengembangan, ya kan? So, make it the same way. Lakukan hal yang sama, tapi dengan topik yang berbeda. Bongkar-bongkar lagi, jurnal yang berkualitas. Kalian tidak bisa lepas dari paper, membaca, Oke, itu adalah tugas kalian pada saat S2. Oke. Tugas kalian tiap minggu membaca. Kenapa? Karena landasan kalian adalah kekuatan kalian membaca. Oke. Itu wajib. Apalagi kalian sudah di pasca sarjana. Pasca sarjana tugasnya adalah kuat membaca. Baru 7 paper kan cuma. Nanti kalau kalian lanjut S3, 1 minggu baca 30 paper itu udah hal yang biasa. Lumrah. Kecil itu. Semuanya adalah faktor kebiasaan yang harus kalian tekankan. Gitu. So far saya bicara panjang lebar ini, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Dari paper yang satu dan berikutnya. Ya, Zai. Mungkin kalau mengingat tadi tentang pemilahan paper yang berkualitas, Bu ya. Ya. Mungkin ketika kasusnya seperti ini, misalnya saya temukan sekian 11, 12 atau sekian paper, mungkin belasan paper. Kemudian saya pilih
kita dapat ya ada yang berkualitas itu ternyata ada lebih dari 7, tetapi di antara yang berkualitas itu ada satu paper yang mungkin kualitasnya tidak masuk ke kualifikasi, tetapi dia malah mempunyai malah menangkap maksud yang akan kita lakukan dibanding paper yang lebih berkualitas tadi. Oke, saya paham. Berarti kamu kan dapat ini toh, dapat deposito toh, Zena. Simpan nggak apa-apa. Iya, deposito toh. Itu deposit, simpan dulu, jangan dibuang. Tidak ada tulisan atau hasil pemikiran dari suatu penelitian yang tidak berguna. Itu pasti ada. Ya, itu pasti ada. Gak apa-apa, deposito dulu, disimpan dulu. Ya, oke. Bagaimana cara kalian bisa mendapatkan ilmu yang mutakhir? Sekali lagi mengingat kalian dari engineering ya. Kekuatan engineering itu selain kekuatan membaca adalah kalian mampu memilah-milah. Ya. Selanjutnya baca tulisan yang minimal 5 tahun terakhir terhitung dari saat ini. Oke, jurnal ya, tulisan yang dipublikasikan baik di proceeding ataupun di jurnal. Pilih yang dipublikasikan terakhir tahun 5 tahun dari sekarang itu kapan toh? 2017 ya? Ya, terakhir pada 2017. Itu sudah yang paling terakhir, paling tua. Jurnal yang saya dapat tahun 2013 udah nggak berguna. Itu udah tua. Ya, jadi cari publikasinya yang dipublikasikan tulisan tersebut minimal tahun 2017. Apalagi nih 2021 tuh sudah tinggal berapa hari aja ya. Maka sebaiknya cari aja tulisan yang dipublikasikan tahun 2018. Itu yang paling meringankan kalian. Jadi begitu kalian lihat tulisan ini sebagus apapun, tapi kalau tulisannya dipublikasikan tahun 2015 katakan atau 2010, nggak apa-apa, cari anakannya lagi. Jadi cari tulisan yang kira-kira ada korelasinya. Kan banyak kan penulis-penulis baru. Nah, itu cari penulis yang berikutnya lagi, tulisan berikutnya lagi. Oke. Tapi hal ini tidak menutup kalian untuk tetap membaca. Artinya, bila tulisan tersebut memang lama, akan tetapi mempunyai hal-hal yang mungkin dapat kalian simpan sebagai deposito ya, saya menyebutnya, seperti yang saya sampaikan ke Zayana tadi, nggak apa-apa. Tetap kalian bisa lakukan itu, nggak simpan. Dan lakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi dalam menganalisis suatu tulisan. Kalau mau baca keseluruhan, itu akan lebih baik lagi. That's great, ya. Saya yakin itu akan lebih baik lagi. Tapi biasanya waktu akan terbatas ya. Ini saya berikan tips-tips ini tadi buat kalian yang waktu terbatas ya. So you can do that way. Tapi bila kalian punya waktu yang lebih panjang lagi, kalian bisa lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Baca keseluruhan, background-backgroundnya boleh. Wong kunci wawasan itu pada bacaan kok. Ya kan? Begitu. Jadi boleh Zayana. Gimana? Ya, mungkin kasusnya akan berkembang lagi nanti. Iya. Kita usahakan dulu. Perbedaan apa sih bedanya antara pembimbing dengan kalian? Saya dengan kalian adalah saya membaca lebih dulu dari kalian. Karena saya lahir lebih dulu kan? Nah, itu. Artinya, ilmu itu akan selalu berkembang. Ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang, dan berkembang. Bagi saya ya, di usia saya saat ini adalah membaca. Saya membaca beberapa tahun lalu pada saat di usia saya, seusia kalian ya, saya memang harus kuat membaca. Tetapi makin lama kan, saya punya penurunan penglihatan, waktu yang terbatas, kewajiban-kewajiban yang harus menuntut saya fokus ke yang lainnya. So, waktu membaca saya tidak banyak lagi. Dan kalianlah yang meneruskan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Dalam sekian menit akan berkembang. Terutama di engineering, terutama di bidang kalian ya. Dan terutama lagi bidang metodologi. Metodologi itu akan selalu berkembang. Penelitian akan selalu berkembang, bertambah dengan semakin berkembangnya itu pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Begitu.
pertanyaan mungkin? Ya. Oke, saya sambung sedikit dengan dengan ini tadi ya, catatan pada SHP saya. Ya, nanti kita akan berbicara mengenai selain abstrak ya, karena abstrak dalam pertemuan saat ini dan pertemuan ke depan nanti akan saya bahas panjang lebar, dan saya tekankan benar-benar abstrak kalian harus kuat ya. Itu pada minggu depan. Sementara minggu depannya lagi akan kita bahas mengenai statement of the problem ya, atau research questions, research methods, limitations, and purpose of the study. Itu penting banget. Tujuan penelitian itu untuk apa? Objektivitasnya untuk apa? Ya. Lalu mengenai research method nanti akan kita bahas ya. Sehingga nanti di minggu nanti di minggu ke-13 dan minggu ke-14 itu, apabila minggu ke-13 belum bisa saya selesaikan, maka nanti akan saya tambahkan di minggu ke-14. Jadi minggu ke-15, 16 kita saya harap kita sudah selesai. Ya, kalian bisa mengumpulkan. Dan minggu terakhir bisa submit ke jurnal. Begitu. Yes, class. Sedikit gambaran mengenai perkuliahan ini ya, perkuliahan kita yang akan kita jalani di minggu ini. Ya, mungkin ada pertanyaan lainnya, silakan. Bila ada hal-hal yang lainnya, nanti tinggalin aja ya di WA ya, Zai. WA-nya nanti kalau ada grup, saya tolong di add di situ untuk grup khusus perkuliahan kita. Begitu. Baik, Bu. Mungkin belum ada pertanyaan lagi dari saya. Tapi siap baca ya, Zai? Oh ya tentu Bu, pasti. Baik ya, kelas lainnya. Saya lihat di sini Fitrotul Irda, Oktav, Alif, Wicaksana, lalu Dananjaya, and the others. Let me read. Oke, ada Nasrullah ya, Ari Setiono. Ari, ini Ari Meka? Iya Bu. Ari, hello. Oke, happy to see you here, Ari. Oke, ini kami lagi dosen Meka semuanya saat ini lagi rapat ini. Kemarin ada kakak kelasmu itu loh. Ada 2 orang kakak. Adik kelas kayaknya ya, angkatan 2016 itu kemarin juga ada yang datang kemari. Lalu, baik, ini saya lanjutkan ya, ada Arif Sudaryanto, Alvan Rashid, Muhdalifah Muhtar, Muhammad Solahuddin ya. Gilang Muhammad. Gilang Muhammad ini dulu dari PENS? Iya Bu, dari PENS. Gilang LK? SPE Bu. Oh, SPE, I see. Mirip, karena ada Gilang tapi dari LK. Mirip namanya, Gilang Muhammad juga. Ari Setiawan, ya, Sri Muntiah Andriami, Fitratul Irda Amalia, Arif Luki Bima Sakti, Zayana, Alif Wicaksana Ramadan, Anton Cahyo, Dananjaya Endi yang tadi sudah saya sebutkan. Saya coba absen di sini. Ada Feti Nur, Iqbal Wahyu Utomo, and Muhammad Imran. Ya, baiklah. Berikut hal-hal yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, mengingat ini perkuliahan pertama ya. Nanti pada tahap berikutnya, yuk kita mulai ngebut ya. Kita mulai fokus pada penelitian Anda semuanya. Bu, penelitian saya belum selesai. Don't worry. Belum sempurna, saya takut salah. Justru karena kalian takut salah, karena kalian masih belum sempurna, here we are. Kita ketemu. Ya? Begitu? Minggu depan akan saya bahas lagi. Dan selanjutnya, selain membaca, coba kalian siapkan variabel apa yang akan kalian angkat untuk jurnal kalian nanti. Ya? Variabel apa, unsur apa yang akan kalian angkat, coba kalian pilih. Ya.
Nanti akan mulai kita tentukan judul bagaimana. Judul akan berubah-ubah. Ya, betul. Ya. Tapi yang kalian harus tentukan adalah kalian mau membuat apa, kalian mau menulis apa itu. Dan tidak harus full mengenai tesis, cukup sebagian saja seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu ya? Mau tanya Bu, ini kan dari tadi kan etolnya juga sepertinya belum terbuka ini. Iya, saya Masalah lupa di luar. Kayaknya etolnya masih ini ya, saya belum masuk di etol ya, Zai? Iya Bu, masih nama Pak Teguh di situ. Masih nama Pak Teguh. Oh, oke. Nanti coba saya laporkan ya. Nanti begitu bisa dibuka dan bisa terisi saya, nanti akan saya. Oh, ini sudah ada metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Ini sudah ada ini. Saya buka ya. Oke, buka presensi. Baik, etolnya sudah saya buka. Kalian semuanya bisa absen, ya. Dan untuk perkuliahan kita hari ini, perkenalan kita hari ini, ya. Bila tidak ada pertanyaan atau tidak ada hal-hal yang akan kalian tanyakan, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kita ketemu minggu depan dengan kekuatan tempur yang sama ya pada kalian ya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang nggak kalah penting jaga hati ya. Siap.